Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali. Di sini kita akan belajar mengenai pendulum. Kita akan belajar pendulum dengan mensimulasikannya terlebih dahulu, kemudian kita analisa secara matematis. Untuk mensimulasikannya, di sini saya menggunakan situs web untuk pendulum. Untuk pertanyaan awal, kita akan mencari apa sih sebenarnya yang mempengaruhi gerak pendulum itu. Apakah masanya? Apakah semakin besar masanya dia akan bergerak cepat, ataukah panjang talinya, atau gravitasi, atau yang lainnya. Nah, kita akan simulasikan terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk ke simulasi online-nya. Saya memiliki sebuah pendulum yang dikaitkan dengan tali yang dianggap tak bermassa. Saya beri sudut 20 derajat. Saya lepaskan. Saya hitung periodenya. Berapa periodenya? Periodenya adalah 1,6913 second, teman-teman. Nah, asumsi awal atau bukan asumsi, maaf, dugaan awal kita adalah semakin besar masanya maka periodenya semakin besar. Nah, coba kita naikkan masanya, teman-teman. Kita hentikan dulu. Kita masanya terbesar menjadi 1,5. Oke, kita hitung periodenya kira-kira berapa. Iya, ternyata periodenya tetap sama. Jadi massa itu ternyata nggak mempengaruhi ya teman-teman, nggak mempengaruhi pergerakannya, periodenya tetap sama gitu. Oke, kalau bukan massa terus apa lagi? Nah, coba kita ganti di otak-atik di bagian panjang talinya, teman-teman. Kita panjang talinya kita pendekin menjadi 40 cm. Nah, kita kasih sama seperti tadi, sudutnya adalah 20. Oke, kita lepaskan. Periodenya adalah 1,2785. Ternyata panjang tali sangat mempengaruhi. Panjang tali di sini semakin pendek, dia periodenya semakin besar, teman-teman. Oke. Coba kita otak-atik bagian gravitasi. Apakah dia berpengaruh? Oke, gravitasinya kita coba naikkan menjadi 25 misal. Kita kasih sudut sebesar 20 derajat juga. Kita cari tahu periodenya adalah 1,0594. Ternyata gravitasi juga mempengaruhi periode tersebut. Dari simulasi ini kita bisa menyimpulkan ternyata massa itu enggak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah panjang tali dan juga gravitasi. Nah, mungkin kurang cukup kalau kita hanya menganalisa lewat simulasi ini tanpa mengotak-atik matematiknya. Oleh karena itu, setelah ini kita akan menganalisa secara matematisnya. Baik, kita akan menganalisa secara matematisnya. Di sini saya sudah menggambarnya. Ini adalah sebuah pendulum yang dikaitkan dengan tali. Nah, kita akan menganalisis gaya-gaya bekerja pada pendulum ini terlebih dahulu. Kita tahu bahwa dia tertarik dengan gaya gravitasi, maka dia ada gaya berat yaitu besar mg. Nah, karena benda ini tertarik oleh tali ke sana, kita tulis T, tegangan talinya, maka dia akan bergerak melingkar, dia akan bergerak ke sini. Kita bisa menuliskan persamaannya yaitu mg sin theta. Dengan theta adalah besaran sudut yang dibentuk tali ini. Nah, kita sudah mengetahui gaya yang bekerjanya. Kemudian kita menggunakan persamaannya Newton untuk gerak melingkar, yaitu torsi sama dengan inersia dikalikan dengan alfa atau percepatan sudutnya. Di sini adalah nilainya ml kuadrat dan alfa adalah d kuadrat theta per dt kuadrat. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kita bisa tulis menjadi sederhana, yaitu dengan menuliskan theta double dot. Itu adalah turunan kedua terhadap waktu, sama dengan ml kuadrat theta double dot. Oke, ini adalah persamaannya Newton untuk gerak melingkar. Setelah kita mendapatkan persamaan ini,
kita harus mencari torsi untuk sistem ini. Torsi secara umum bisa kita tuliskan sebagai tau sama dengan R cross F. R untuk kasus ini adalah panjang tali ini sendiri. Panjang tali ini kita tuliskan sebagai L. Jadi kita tuliskan L dengan gaya yang bekerja adalah mg sin theta. Mari kita tulis. Oke. Karena dia bergerak ke sini, yaitu berlawanan dengan theta, maka kita menuliskan tanda minus di sini, teman-teman. Atau kita bisa menulis agar rapi, minus mg L sin theta. Ini adalah torsi untuk sistem ini. Kita mengetahui torsi Newton, kita torsi ini juga mengetahui. Mari kita gabungkan. Kalau kita gabungkan maka menjadi min mgl sin theta sama dengan ml kuadrat theta double dot. Oke, persamaan ini kita bisa coret-coret. L-nya kita bisa coret, M-nya kita bisa coret. Kita pindahkan ruas, maka kita mendapatkan theta double dot G per L sin, oh maaf ini ada plus karena minnya, sin theta sama dengan, di sini kita ada sinus. Ini adalah pergerakan benda ini, namun di sini ada sinus. Jadi kalau ada sinus ini, kita akan kesulitan untuk menganalisa, untuk menghitung secara analitik pergerakan benda ini. Nah, jadi kita asumsikan bahwa tetanya itu sangat kecil, karena untuk theta yang sangat kecil atau di bawah 10 itu sin tetanya itu menyerupai theta itu sendiri. Jadi kita bisa menuliskan theta double dot sama dengan G per L, theta double dot plus G per L theta sama dengan 0. Nah, ini yang akan kita gunakan, teman-teman, agar mudah untuk menganalisanya. Oke, kita mendapatkan persamaan ini. Ternyata ini itu identik dengan persamaannya osilasi harmonis sederhana. Osilasi harmonis sederhana. Yaitu X double dot sama dengan X plus omega kuadrat X sama dengan 0. Ini hampir mirip, teman-teman. Jika kita padukan, X double dot itu adalah theta double dot, omega kuadrat itu adalah G per L kuadrat, dan X adalah tetanya sendiri. Nah, kita bisa sandingkan, teman-teman. Omega kuadrat ini itu sebanding dengan G per L itu. Kita bisa tuliskan omega kuadrat itu sama dengan G per L. Karena kita ingin mencari omeganya atau percepatan sudutnya untuk mencari periode tadi, kita tidak membutuhkan kuadrat di sini. Kita bisa membuangnya ke ruas kanan menjadi akar dari G per L. Nah, ini adalah bekal kita untuk mencari periode tadi, teman-teman. Kita sudah mengetahui omega adalah G per L, akar dari G per L ini. Oke, kita tahu bahwa laju perubahan sudut itu adalah, ini laju perubahan sudut, itu adalah omega sama dengan 2pi kalikan frekuensi. Nah, dengan menggunakan ini nanti kita akan mendapatkan periodenya, teman-teman. Kita tahu bahwa F itu adalah seperti atau frekuensi, seperfrekuensi. Omega sama dengan 2pi seper T. Omega sama dengan 2pi kali seper T. Nah, kita balik
agar T-nya ke depan, periodenya ke depan, maka kita akan mendapatkan T sama dengan 2pi per omega. Nah, karena omeganya itu adalah ini, kita bisa memasukkan, saya tulis di sini ya, T sama dengan 2pi akar dari G per L. Oke, kita bisa tuliskan lagi agar lebih indah dilihat, yaitu 2pi akar L per G. Nah, kuncinya ada ini teman-teman. Mengapa tadi kok massa itu nggak berpengaruh? Karena ini periode itu nggak ada massa di dalamnya, jadi massa nggak berpengaruh di situ. Mau massanya besar atau kecil itu nggak berpengaruh terhadap periode. Yang berpengaruh adalah L sama G, panjang tali dan gravitasi. Semakin besar panjang talinya, semakin besar pula periodenya, maka dia pergerakannya semakin lambat. Dan semakin besar gravitasi, maka periodenya akan semakin kecil. Artinya bahwa dia akan bergerak lebih cepat. Begitu teman-teman. Yang mempengaruhi adalah panjang tali dan gravitasi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan kita belajar hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.